Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila dengan NIM 348201193 dari kelas 4 C Farmasi akan mempresentasikan teknologi bahan alam mengenai pemilihan dan penyiapan bahan alam serta ekstraksi bahan alam. Tahukah teman-teman apa itu simplisia? Simplisia adalah bahan alam yang sudah dikeringkan dan digunakan untuk pengobatan tanpa mengalami pengolahan lebih lanjut dari bentuk aslinya. Tujuan dari pemilihan bahan alam yaitu untuk mendapatkan bahan baku atau simplisia yang bagus dan dapat digunakan sebagai obat herbal. Pemilihan bahannya terdiri dari identifikasi spesies, seleksi usia, seleksi bagian tubuh, seleksi lokasi. Pemilihan bahan memiliki faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan seperti musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian atau screening seperti alkaloid dan flavonoid. Penyimpanan bahan seperti pemanenan di mana bahan baku berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja. Bahan baku harus sehat dan bersih di mana pastikan bahan baku tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, virus, dan jamur. Sumber-sumber bahan baku yaitu simplisia, hasil budidaya, tanaman segar. Tahapan memperoleh simplisia yaitu pengumpulan di mana mengambil bagian dari tanaman seperti kulit, batang, daun, dan lain-lain. Yang kedua ada sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan kotoran dari benda asing dari bahan simplisia. Ketiga ada pencucian. Pencucian dilakukan dengan air yang mengalir atau air bersih sehingga zat yang tertempel di daun simplisia tersebut menjadi bersih. Keempat ada perajangan, dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan. Yang kelima ada pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk metode sinar matahari, kering angin, oven, microwave, freezer, drying, di mana simplisia yang sudah dikeringkan sebaiknya disimpan pada suhu ruang dan tidak lembab. Yang keenam ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dilakukan dengan cara menggunting atau memotong dengan alat penggiling. Yang ketujuh ada sortasi kering. Dilakukan setelah melakukan pengecilan ukuran pada simplisia. Sortasi kering gunanya untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan. Yang kedelapan ada pemeriksaan mutu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas bahan terjaga, diantaranya yaitu uji kadar air, uji kadar abu, dan uji fisik. Packaging atau pengepakan, di mana bertujuan untuk mengurangi volume sampel dan pada packaging dicantumkan nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor. Penyimpanan dilakukan dengan menyimpan simplisia yang bertujuan untuk menjaga kualitas simplisia, seperti di gudang. Di gudang di mana penyimpanan harus tahan api, kontraksi baja, dan panas. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi merupakan pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampasnya. Klasifikasi ekstraksi secara umum yaitu suatu proses memisahkan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan. Ekstraksi dibagikan menjadi tiga, yaitu ekstraksi cair superkritis yaitu seperti microfluid, gelombang ultrasonik. Yang kedua ada ekstraksi padat cair di mana senyawa diambil dari bahan padat menggunakan pelarut cair. Yang ketiga ada ekstraksi cair-cair di mana dua cairan tidak bisa bercampur digunakan untuk memisahkan senyawa. Prinsip tiga tahapan proses ekstraksi yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan. Yang kedua ada pelarut akan merusak semua senyawa metabolit. Yang ketiga ada pelarut bersama senyawa metabolit yang melarutkan dikeluarkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metodenya ada maserasi di mana tahapannya terdiri dari perendaman, pengadukan, dan penyaringan. Kelemahannya disebabkan oleh banyaknya pelarut, kelebihannya yaitu teknologinya sederhana. Perlokasi yaitu dengan menggunakan tahapan packaging atau pengaliran pelarut. Kelemahannya itu lebih banyak pelarut, kelebihannya itu waktunya lebih singkat. Yang ketiga ada interaksi dengan reflux, yaitu tahapan yang terdiri dari perendaman. Kelemahannya itu kerusakan senyawa karena panas, kelebihannya sedikit pelarut. Sokletasi yaitu tahapan terdiri dari packaging pemanasan pelarut, kelemahannya kerusakan senyawa panas, kelebihannya sedikit pelarut. Ekstraksi dengan ultrasonika yaitu tahapannya terdiri dari perendaman ultrasonika, kelemahannya biaya mahal, kelebihannya waktu lebih singkat. Yang keenam ada interaksi dengan microwave, yaitu tahapan yang terdiri dari perendaman ultrasonika, penyaringan, dan pengulangan, kelemahannya biaya mahal, kelebihannya waktu lebih singkat. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan ketekanan, tahapannya terdiri dari perendaman ultrasonika, kelemahannya biaya sangat mahal, kelebihannya yaitu waktu lebih singkat, pelarut sedikit. Ekstraksi lanjutan dan evaporasi. Ekstraksi lanjutan dan evaporasi yaitu pemekatan pemurnian. Setelah diekstrak, senyawa aktif bisa dipisahkan lagi agar lebih murni. Proses ini harus dilakukan hati-hati supaya senyawa tidak rusak, terutama panas atau waktu terlalu lama. Evaporasi yaitu penguapan pelarut. Tahap ini untuk menghilangkan pelarut dari ekstrak, hasil akhirnya berupa cairan kental dan ekstrak kering. Alat biasa digunakan itu rotary evaporator atau evaporator vakum. Sekian dari video saya. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.